Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal atau dalam kita meyakini agama Islam ini. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa agama ini adalah agama yang benar. Islam merupakan agama yang benar. Innad dina indallahi Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Kemudian juga di ayat yang lain di surat yang sama, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, sehingga dia akan rugi. Surat Al-Kafirun diantaranya adalah menegaskan tentang batas-batas di dalam kita beragama terhadap orang di luar Islam, sehingga wala antum abiduna ma'abuda wala ana abidu ma'abadum. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku pun juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Juga kami orang Islam tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah dan tata cara apa yang di dalam menyembah. Karena apa? Orang-orang kafir musyrikin juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal penciptaannya yang memberi rezeki. Cuma di dalam cara penyembahannya mereka berbeda, membuat hal-hal yang dia lakukan sendiri, dia bikin sendiri, yaitu dalam ritual ibadah mereka. Bahkan disebut dalam sejarah bahwa kaum musyrikin juga dia melakukan haji, kan tapi hajinya, tawafnya itu sudah keluar dari syariat yang ditentukan. Di antaranya adalah dia tawaf bertelanjang. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa manusia lahir telanjang, maka menghadap Allah juga harus telanjang, bersih, tidak membawa apapun. Itu keyakinan jahilah mereka. Sehingga Islam ini satu paket, bahwa kalau kita percaya menyembah Allah, maka kita juga harus mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berubah tata cara ibadah. Itu diantaranya makna dari Al-Kafirun, yaitu batas antara kita dan orang-orang di luar Islam. Kemudian sikap kita, keyakinan kita terhadap Islam yang kedua adalah Islam itu untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau Muhammad diutus untuk seluruh manusia alam raya ini. Sehingga banyak ayat Al-Qur'an itu ditujukan, ayatnya adalah kebanyakan ya ayuhan nas, bukan kepada tertentu, suku tertentu, akan tapi seluruh manusia. Lalu yang ketiga, kita harus yakin seyakinnya bahwa Islam merupakan, atau Al-Quran merupakan kitab samawi yang terakhir yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau di zaman sekarang ada seseorang, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal ribuan hadis, akan tapi dia mengaku Nabi, maka kita tidak wajib percaya. Sekali lagi, kita tidak wajib percaya. Maka Muhammadun aba adim mi rijalikum walakin rasulillahi wa khataman nabi. Sungguhnya Nabi Muhammad merupakan penutup daripada seluruh nabi yang ada. Kemudian yang keempat, kita harus meyakini bahwa agama Islam merupakan batas antara surga dan neraka. Karena apa? Di dalam Islam, di dalam tauhid. Di dalam tauhid berarti kita keluar dari kesyirikan. Di luar Islam adalah syirik, dan syirik merupakan dosa yang tidak diampuni sebelum pelakunya itu bertobat di dunia ini. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi dia yang dikehendaki.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga surat Al-Kafirun secara umum adalah melepaskan kita dari kesyirikan, melepaskan kita dari segala bentuk penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mengajak kompromi kepada, khususnya kepada Nabi Muhammad dan umatnya, untuk menyembah, satu hari menyembah Tuhan mereka dan satu hari dia akan menyembah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di akhir ayatnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Kalau din di sini diartikan sebagai agama, maka inilah kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agamanya masing-masing. Sehingga ungkapan yang dulu pernah populer sampai sekarang, yaitu semua agama benar, semua agama baik, sebenarnya ungkapan itu tidak salah juga, akan tapi kalimat itu seharusnya jangan berhenti di situ. Semua agama baik, semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, bagi pengaruhnya masing-masing. Dan sudah menjadi kewajaran bahwa semua pemeluk agama pasti akan meyakini semuanya agama adalah yang benar, dan itu suatu kewajaran. Maka dari itu jangan kita terjebak oleh opini-opini menyesatkan bahwa semua agama benar, sehingga kita terjebak di dalam membenarkan agama orang lain. Agama tetap agama, itu ada batasnya. Muamalah kita bisa berkompromi, akan tapi keyakinan tidak bisa kita satukan. Muamalah kita bekerja sama, tapi kalau agama lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, sehingga kita jelas di dalam kehidupan ini tidak gamang. Sehingga apabila ada seorang muslim yang meyakini semua agama benar, semua agama baik, maka kalau kebaikan, memang semua agama mengajarkan kebaikan, akan tapi kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran hanya dari Allah. Maka ini harus kita pertegas, sehingga tugas sebagai seorang muslim adalah ke dalam kita bikin benteng, keluar kita bisa bertoleransi antar agama yang lain, sehingga kita tidak gamang di dalam beragama dengan mengatakan semua agama benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas dari renungan kita tentang surat Al-Kafirun. Di antara adalah jangan mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Marilah kita bertoleransi di dalam muamalah, akan tapi janganlah bertoleransi di dalam agama, karena agama sekali lagi lakum dinukum waliyadin. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.